dan Kak. Yeay, apa kabarnya adik-adik pagi hari ini? Kakak berdoa dan selalu berharap adik-adik semuanya baik dan sehat-sehat semua. Amin. 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 Sekarang udah siap untuk memulai ibadahnya? Coba mami papinya, dede kokonya, cici kokonya semuanya udah ada di sebelah adik-adik? Wah, kalau sudah, mari kita mulai. Dan sebelum memulai, kita mau ngapain dulu? Ya, kita mau berdoa dulu. Kita minta Tuhan pimpin supaya kita bisa mengikuti ibadah online pagi hari ini dengan luar biasa. Oke adik-adik, yuk kita berdoa yuk. Yuk lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami bisa beribadah bersama-sama keluarga kami. Tuhan, tolong kami, pimpin kami selama kami mengikuti ibadah online hari ini. Kami percaya Roh Kudus menolong kami, menjadikan kami anak-anak yang hebat, yang penuh perhatian selama ibadah berlangsung. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kami siap beribadah. Siap di rumah, katakan amin. Coba kalau yang siap anak Kiki mau agent, kita siap ngapain dulu sekarang? Ngapain Kak? Ayo yang semangat. Sekarang kita mulai dari Yel, Kiki sama Kimo dulu ya. Dan hari ini kita akan dipimpin sama salah satu teman kita. Yuk kita Yel sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, ahaha. Oke, sekarang kita ulangi satu kali lagi ya. Ayo adik-adik Kiki, Kimo, kita lebih semangat lagi dari bawah dulu yuk. Siap, kita hitung pakai bahasa Inggris ya Kak? Oke, siap. Are you ready? Oke, 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Sekarang adik-adik yang agent jangan mau kalah. Ayo Kameli. Oke, agent, semuanya sikap seorang tentara. Oke. Agent siap? Siap, gerak. Agent siap, gerak. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Kak, kayaknya ada yang belum lompat Kak. Coba itu kakinya pada nempel gak? Enggak kan? Sekali lagi ya, paling semangat. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Nah, kita juga akan dipimpin ya agent sama teman kita. Agent siap, gerak. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Agent, era generation hebat. Agent, Kimo, Kiki, kalian semua hebat. Oke, sekarang kita akan mengucapkan apa? Deklarasi anak hebat. Siap anak-anak hebat di rumah? Siap? Belum semuanya. Ayo yang kenceng lagi. Siap anak-anak hebat di rumah? Siap. Hebat. Oke, sikap sempurna karena kita mau berkata biar dunia tahu kalau kalian itu semua adalah anak-anak yang hebat. Oke? Yuk sekarang kita katakan sama-sama anak-anak hebat. Siap? Oke, yuk 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay, kalian anak-anak hebat.
adik-adik yang udah siap buat dengerin firman Tuhan, kita kasih telinga kita yang terbaik buat Tuhan. Coba dikasih lihat telinganya. Udah nggak? Udah ya. Kita kasih telinga yang terbaik buat dengerin firman Tuhan. Kita siapin hati kita. Kita siapin juga mata kita buat dengerin kakak yang akan bagiin firman Tuhan. Ayo adik-adik, sebelum dengerin firman Tuhan, kita sembah Tuhan dulu. Kita mau ucapin supaya Roh Kudus bisa bantuin kita buat kita ngerti sama firman Tuhan. Adik-adik, ayo kita katakan sekali lagi. Kita buka hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau sebentar kami mau dengerin firman Tuhan. Roh Kudus buat aku mengerti sama firman Tuhan yang akan dibagikan. Ini telingaku Tuhan, ini hatiku Tuhan, aku siap menyambutnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik Kimo yang siap mendengarkan firman Tuhan dengan semangat sama-sama katakan amin. Halo adik-adik semua. Wah, apa kabarnya? Wah, Kak Yeli kangen banget sama adik-adik semua. Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu yang baru. Masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Coba lebih besar lagi jawabannya, lebih kenceng lagi suaranya. Iya betul, kita belajar tentang pedang. Wah, masih ingat ya, Kak Jati bawa pedang. Kak Jati waktu itu menjadi apa? Ya, menjadi seorang tentara. Jadi perkataan kita itu bisa menjadi seperti sebuah pedang. Yaitu kalau kita memperkatakan apa? Ya, sama-sama katakan firman Tuhan. Good. Nah, hari ini kita mau belajar lagi yang baru tentang bagaimana kita menjadi berkat lewat perkataan kita. Nah, apa itu?
Coba adik-adik bisa tebak nggak hari ini kira-kira Kayali mau cerita tentang apa atau mau bagikan tentang apa? Nih ya, biasanya warnanya itu kalau kita lagi mewarnai ya, benda ini diwarnai dengan warna orange atau oranye. Dan dia itu kalau menyala rasanya panas. 3 huruf, ada yang tahu? Iya, betul. A-P-I. Api. Sama-sama adik-adik di rumah katakan api. Api. Ya, betul. Jadi hari ini kita mau belajar bahwa perkataan kita itu bisa menjadi seperti api. Sekali lagi katakan api. Api. Oke, sebelum kali dilanjutkan, kita mau lihat dulu cerita yang satu ini. Pada suatu hari, hiduplah sebuah api kecil di suatu hutan. Api ini tinggal seorang diri di tengah hutan. Pada suatu hari, api ini merasa kesal dan marah karena dia selalu sendiri. Akhirnya, api ini melihat pohon-pohon di hutan dan memaki-maki pohon itu. Dia berkata, dasar pohon kurang ajar. Pohon aja bisa banyak jenisnya, banyak temannya. Kok aku api cuma sendiri? Dasar pohon-pohon jelek. Ternyata dari kemarahan api itu, dari tubuhnya keluar percikan-percikan api yang besar. Dan akhirnya pohon-pohon itu mulai terbakar sampai satu hutan terbakar. Api itu merasa kaget dan dia pun lari kencang karena dia melihat seluruh hutan sudah terbakar. Api ini lalu berjalan terus seorang diri sambil tidak tahu dia akan sampai di mana. Lalu api itu mulai merasa sedih. Dia mulai merasa menyesal karena perkataan dan amarahnya itu sudah membuat seluruh hutan terbakar. Di perjalanan, pada malam hari, api itu bertemu dengan sekelompok manusia. Para manusia itu sangat bahagia karena mereka menemukan api. Wah, ada api kecil, ada api kecil. Halo api, kami minta sedikit apimu dong. Kalian tidak takut kalau aku bisa bakar seluruh tempat kalian ini? Tentu tidak. Api yang kecil bisa menolong kami, memberikan cahaya untuk lilin-lilin kami, juga bisa untuk menyalakan kayu, untuk dijadikan api unggun supaya tubuh kami tetap hangat. Akhirnya, api setuju untuk memberikan sebagian kecil percikan apinya. Dan ternyata, api kecil itu benar-benar dapat menolong para manusia. Lilin dapat menyala, api bisa bakar kayu untuk dijadikan api unggun. Dan api kecil itu mulai sadar kalau dia itu bisa untuk menolong orang lain. Asalkan dia tidak keluarkan amarah, juga perkataan-perkataan yang tidak baik. Maka percikannya tidak akan membahayakan orang-orang atau sekitarnya. Dan api kecil itu pun melanjutkan perjalanannya untuk menolong banyak orang. Nah, adik-adik, gimana tadi ceritanya? Seru kan? Ada api yang dia itu justru waktu dia marah-marah, dia keluarkan emosinya, dia berkata tidak baik, itu jadi membakar satu hutan. Nah, itu seperti yang ada dalam firman Tuhan, yaitu di Yakobus 3 ayat 5 sampai dengan ke-6. Yaitu bahwa perkataan kita bisa menjadi seperti api, bahkan api yang membakar satu hutan. Takut adik-adik ya kalau perkataan kita ini bisa membakar satu hutan. Nah, contohnya apa sih Kak? Contohnya begini, misalkan ya adik-adik di rumah yang kakak adik misalnya mengejek adik kalian atau kakak kalian, dasar kamu mah bodoh, dasar kamu mah gak bisa. Wah, mungkin satu hari adik kamu atau kakak kamu masih bisa terima. Hari kedua, hari ketiga, lama-lama panas juga hatinya. Akhirnya dia jadi marah, jadi kesal. Nah, itu berarti perkataan kita itu tidak memberikan semangat kan ya adik-adik ya buat orang-orang di sekitar kita. Nah, karena itu adik-adik ingat baik-baik, hati-hati.
seperti api tadi, kita harus berhati-hati dalam berkata-kata. Nah, hari ini kakak bawa dua tanda, dua lambang, dua simbol. Apalah ini namanya? Yang pertama, ini apa adik-adik? Jempol. Kalau jempolnya ke atas artinya Baik. yes, gitu ya. Yang ini jempolnya ke bawah, bad. Nah, yang tadi coba kakak mau tanya, waktu yang apinya jadi besar dan marah-marah, itu maksudnya yang good atau yang bad? Ya, yang bad. Jelek ini, nggak bagus, mengejek, apalagi ya suka ngegosip. Adik-adik ada yang suka ngegosip? Mungkin adik-adik yang SD ya, yang kelas ejen mungkin udah ada yang suka ngegosip ya. Iya tuh si itu tuh gitu. Nah, itu juga perkataan yang bad adik-adik. Atau apalagi membantah orang tua, waktu orang tua bilang, ayo lakukan ini, gak mau, gak suka. Wah, itu good or bad? Bad ya. Nah, kalau yang waktu apinya terus akhirnya menolong, memberikan api untuk para penduduk, untuk nyalakan lilin, nyalakan api unggun, itu good or bad? Ya, itu good adik-adik. Jadi contohnya waktu adik kalian atau orang di rumah kalian gak bisa lakukan sesuatu, adik-adik bukannya menghina atau mengejek, tapi ayo coba lagi, ayo kamu bisa, tenang, pasti Tuhan akan sertai kamu. Nah, itu kan perkataan-perkataan yang membangun. Atau kalau bulan lalu adik-adik belajar untuk ucapkan apa? Terima kasih waktu mama sudah masakkan makanan untuk adik-adik di rumah, lalu adik-adik bilang makasih ma, makasih pak. Wah, itu adalah perkataan yang good, yang membangun, yang berguna. Nah, supaya adik-adik lebih ngerti lagi, hari ini kita mau bermain. Bermain apa kak? Kita mau bermain tentang good or bad. Yuk, sama-sama kita main. Oke adik-adik, mana udah disiapkan belum tanda good dan tanda bad? Kalau adik-adik nggak punya tanda seperti ini juga boleh pakai yang lain ya Karika ya. Kalau good, nah kayak gini, kayak Karika sama Kak Feli kasih jempolnya ke atas. Kalau bad, nah kayak gitu adik-adik ya. Coba kita coba dulu ya, good, bad, mukanya juga ya. Oke, kita main ya. Jadi sekarang adik-adik siap-siap ya. Kakak akan sebutkan atau bacakan kalimatnya. Kak Feli sama Karika akan bacakan. Adik-adik di rumah cepet-cepetan. Itu good atau bad? Kalau ada mamanya di situ, boleh hitungin ada berapa yang benar. Kalau kakak adik boleh lomba, mana yang lebih cepat dia dapat poin. Siap? Kita mulai. Kalimat yang pertama. Tuhan sayang kamu. Ayo, Tuhan sayang kamu. Good or bad? Good. Yeay. Bagus. Siap ya. Kalimat kedua. Tuhan gak sayang kamu. Tuhan gak sayang kamu. Good or bad? Bad. Boleh ya, kita ngomong gitu ya. Lanjut, kalimat ketiga. Kamu jelek. Aku jelek. Siapa yang suka ngomong gitu atau pernah dibilang gitu? Itu good or bad? Good, bad. Iya, bad. Ya, nggak boleh ngomong gitu. Lanjut, kalimat selanjutnya. Kamu pasti bisa. Wah, kamu pasti bisa. Good or bad? 1, 2, 3. Good. Good. Pintar. Lanjut. Jangan takut. Jangan takut adik-adik, kira-kira itu apa good or bad? 1, 2, 3. Good ya. Jangan kita si cengeng. Nah, itu nggak bagus. Lanjut. Habis. Terakhir. Kamu bodoh. Kamu bodoh. Siapa yang suka bilang gitu sama temannya? Good or bad adik-adik? Siap, 1, 2, 3. Bad. Gak bagus. Ya, itu gak bagus adik-adik. Nah, coba dihitung sama mama-mamanya. Anak-anaknya dapat poin berapa hari ini? Dan terima kasih sudah ikut bermain ya. Nah, adik-adik, jadi dari permainan tadi, kakak-kakak di sini ingin mengingatkan adik-adik kalau sebelum berbicara, selalu adik-adik pikirkan dulu. Is it good or is it bad? Apakah ini baik atau ini jelek? Tadi kakak salah ya tandanya ke atas. Is it good or is it bad? Apakah ini baik atau ini jelek? Jangan apa-apa langsung ngomong dulu. Seperti ayat hafalan hari ini, nanti adik-adik akan sama-sama belajar. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan kotor itu perkataan yang bad. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari
baik, good, untuk membangun. Nah, jadi adik-adik kalau perkataannya bad itu kotor adik-adik, coba adik-adik ngomong yang jelek-jelek begitu ya, entah sama diri sendiri atau sama orang lain, itu sebenarnya adik-adik mengotori. Masa rumah adik-adik dikotori, masa papa mamanya dikotori, itu nggak bagus adik-adik. Ya, kita bilang kamu bodoh, kamu nggak bisa, itu kotor adik-adik, itu nggak bagus. Tapi kalau perkataan yang baik, itu adalah perkataan yang membangun. Nah, adik-adik senang nggak main, yang pernah main Lego atau ya main Lego gitu ya? Kan kita senangnya membangun ya, bikin tower, bikin menara, bikin rumah, itu kan membangun. Membangun itu sesuatu yang baik. Nah, adik-adik coba sekarang mulai berkata, jangan takut, ayo kamu pasti bisa, kamu pasti sehat. Nah, itu perkataan-perkataan yang baik, yang membangun, dan pastinya menjadi berkat buat orang-orang di rumah, juga buat banyak orang. Jadi adik-adik ingat sekali lagi ya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Tetap semangat semuanya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke Pedang Roh hari ini, kita mau dengerin dulu nih teman-teman kita yang udah deklarasi ayat hafalan lalu. Ibrani 4 ayat 12 A. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Mantap, kasih tepuk tangan dong kakak-kakak buat adik-adik kita yang hebat. Nah sekarang ayat hafalannya pendek, jadi kalian pasti bisa. Bilang, aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Oke, kita masuk ke ayat hafalan yang baru ya. Alamatnya di Efesus 4 ayat 29a. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah Janganlah ada perkataan kotor ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, gampang kan? Kita ulangi bareng-bareng sedikit lebih cepat ya. Kakak ikutin dulu aku ya. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 29a. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kita ulangi bareng-bareng ya kak. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kayaknya bisa lebih cepat sekali lagi ya kak. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah adik-adik, Tuhan mau kita pakai perkataan kita untuk membangun sesama kita. Jangan keluarin kata-kata yang jelek, tapi kata-kata yang membangun itu contohnya, kamu pasti bisa. Tadi adik-adik udah main bareng ya sama kita. Terus Tuhan sayang kamu. Banyak lagi kata-kata yang baik yang bisa adik-adik kasih buat teman-teman kalian. Nah sekarang kalau adik-adik udah hafal ayat hafalannya, adik-adik boleh rekam, terus kirim ke grup orang tua. Semangat! Ya adik-adik semua, kita udah belajar banyak hari ini. Dan sekarang sebelum kita doa tutup, kita mau memperkatakan yang good,
yang membangun apa itu? Ya, deklarasi anak hebat. Itu adalah contoh perkataan yang good, yang membangun. Nah, deklarasi anak hebat sekarang akan dipimpin oleh teman kita. Silakan. Halo teman-teman, nama saya Gabriela. Sekarang saya akan memimpin deklarasi anak hebat. Yuk kita mulai. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Satu kali lagi ya teman-teman. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay, kita semua anak hebat. Nah, adik-adik, jadi jangan lupa ya, adik-adik semua adalah anak-anak yang hebat karena Tuhan adik-adik itu hebat dan Tuhan berkata adik-adik juga hebat dan kalian semua diberkati untuk menjadi berkat. Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Tutup matanya dan lipat tangannya. Sama-sama ulangi kata-kata doa dari kakak ini ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami minta ampun kalau kami suka berkata yang jelek. Tapi mulai sekarang tolong kami untuk bisa berkata-kata yang baik, yang membangun, yang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Papa Mama, berkati Kota Bandung, berkati Indonesia, berkati juga teman-teman semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang angkat kedua tangan kalian sebagai tanda kalian mau terima berkat dari Tuhan. Siap ya? Saat ini Tuhan memberkati adik-adik semua dengan berkat kesehatan, kepintaran, ketekunan, kerajinan, dan terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sangat sayang pada adik-adik semua, dan juga sukacita dari Roh Kudus yang selalu ada di hati adik-adik semua mulai sejak saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Adik-adik di rumah yang sudah terima dan percaya, sama-sama teriak amin. Oke, semuanya tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita membuat kreativitas. Hari ini kita mau bikin apa? Kita mau bikin satu corong atau apa ya? Kita sekarang idenya nanti pakai gelas, tapi nanti ada semburan apinya. Karena tadi ingat cerita Kak Yeri apa? Bahwa perkataan kita itu kalau nggak dijaga itu kayak apa? Kayak api. Bahaya nggak api? Bahaya banget. Tapi api berguna nggak? Berguna juga. Oke, sekarang kakak akan jelaskan alat atau bahannya apa aja sih yang kita perlukan buat hari ini. Kita pakai medianya gelas ya. Kalau di rumahnya ada cup gelas kopi kayak gini boleh, tapi kalau nggak ada juga pakai gelas aqua bekas. Ini kakak pakai gelas aqua bekas, tutupnya dihilangin. Nah, boleh dipakai gelas aqua bekas ya. Nah, selain gelas kita juga pakai kertas wrap. Warna-warninya merah, kuning, orange. Kalau misalnya Kak, aku di rumah nggak ada, nggak apa-apa. Adik-adik bisa pakai kertas lipat. Di sini juga kakak ada kertas lipat, tapi pilih warnanya merah, kuning, orange, ya. Nah, kalau misalnya nggak punya juga Kak, nggak apa-apa juga. Adik-adik bisa pakai kertas HPS, digarisin, lalu diwarna. Tadi warnanya apa? Kalau api itu merah, kuning, orange, ya. Sekarang kita coba buat ya adik-adik. Yang pertama, kita kasih lubang dulu belakangnya gelas ini ya. Di sini kakak ada cutter. Adik-adik hati-hati ya, boleh minta tolong sama mama atau papanya ya, buat ngelubangin
belakangnya sampai bolong ya. Nah, kalau sudah dilubangin, kita sekarang pakai double tip ya. Pasang seluruh double tip di luar bagian gelas seperti ini. Agak boros ya. Nah, 1, lalu 2. Nanti yang belakangnya nanti ya. Lalu pasang di bagian dalamnya ya. Bagian dalamnya dirobek dulu sama adik-adik, lalu ditempel sampai sekelilingnya ditutup sama double tip. Sudah tertutup, taruh dulu. Sekarang kita siapkan dulu kertas krepnya. Yang tadi kertas krepnya ini adik-adik gunting-gunting sampai jadi seperti ini, potongan-potongan seperti ini ya. Setelah dipotong seperti ini, lalu dibuka, nanti lalu terus digunting nih, kayak gini dibuka, terus nanti digunting-guntingin jadi bikin seperti ini ya. Nih kayak misalnya segede ini, terus dibagi dua ya adik-adik ya. Dan gunting, nah kalau udah tergunting semua seperti ini, kita taruh dan sekarang kita mulai buka double tip bagian dalamnya dulu ya. Nah, lalu sekarang kita tempel adik-adik dalamnya ya. Satu, merah, kuning, oranye, terus ya sekelilingnya ditutupin ya, penuh ya dalamnya ya. Lagi. Nah, udah kan, udah kayak gini nih. Sekarang kita tutup bagian luarnya. Nah, masuk kayak gini ya, jelek ya. Sekarang buka double tip luarnya. Tutup pakai sisa tadi gunting-guntingan yang masih ada sisa ya. Misalnya mau merah dulu boleh, adik-adik pakai merah dulu ya. Nah, sudah jadi adik-adik. Nah, sekarang yang terakhir kita akan buat ayat hafalan. Tadi ayat hafalannya di mana adik-adik masih ingat? Efesus 4 ayat 29a. Di sini kakak udah tulis ya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nanti adik-adik ini boleh ditempel misalnya di sini, di atas ini ya. Supaya adik-adik ingat kenapa harus ditempel ayat hafalan. Karena Tuhan suruh kita supaya kita berjaga-jaga dalam berkata-kata. Dan Tuhan bilang, maka perkataan kita itu, yang keluar dari mulut kita itu perkataan baik. Nah, nih, jadi kan seperti api. Kalau ini dihidup tuh, semburannya apa? Api. Kalau perkataan kita buruk, perkataan kita bad, yang tadi Kak Yeli bilang, itu yang keluarnya api. Api tadi bisa membakar apa aja adik-adik? Pohon-pohon di hutan. Bahaya, satu perkataan yang tidak baik itu bisa membakar atau itu bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Jadi adik-adik hati-hati dalam berkata-kata ya. Nah, hari ini buat kreativitasnya sudah selesai. Tadi kita buat apa? Nah, seperti ini ya. Kakak udah selesai buatnya, adik-adik tinggal praktekkan di rumah ya. Sekarang kita akan melihat hasil kreativitas minggu lalu yang adik-adik buat. Wah, kakak lihat bagus hasilnya. Kita lihat sama-sama ya.